Benarkah manusia itu bisa mendahului kehendak dari Sang Pencipta? Soalnya leluhur kita zaman dulu itu mau mati aja kan sudah tahu kapan akan mati. Monggo untuk penjelasan dari Pak Web yang pertama atau Mas Tinus, monggo. Oh, saya dulu. Pertanyaan pertama, siapa pencipta dari manusia itu? siapa pencipta dari manusia? Atau siapa yang menciptakan manusia, begitu ya? Jawabannya ada dua. Manusia pertama dengan manusia kedua. Kalau manusia pertama, penciptanya atau yang menciptakan adalah alam semesta atau semesta alam. Kalau manusia kedua, penciptanya atau yang menciptakan manusia itu sendiri. Pripun? Intinya Sang Pencipta sama manusia itu duluan mana? Sang Pencipta dengan manusia duluan mana? Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan ayam dengan telur duluan mana? Sang Pencipta dengan manusia. Dikarenakan yang menciptakan manusia pertama adalah alam semesta, ya sudah pasti lebih dulu Sang Pencipta dibanding manusia. Ini jawaban untuk manusia pertama. Bertanya tentang pencipta manusia atau yang menciptakan manusia, ini sebenarnya rumit, Mas ya. Rumit karena apa? Karena tidak bisa dicerna oleh otak manusia. Tapi apakah saya harus menunjukkan realnya? Karena pertanyaan daripada Sang Pencipta manusia atau yang menciptakan manusia ini harus disertai dengan bukti real menurut saya. Karena apa? Karena kalau tidak disertai dengan bukti real atau bukti nyata, otak manusia tidak bisa mencerna, Mas ya. Sebab antara manusia dengan yang menciptakan manusia itu sesungguhnya nggak ada bedanya. Seperti halnya wadah dan isi, atau isi dan wadah. Kalau tentang Sang Pencipta manusia, tidak ada satupun makhluk yang bisa menceritakan. Namun, kalau tentang manusia, semua manusia bisa menceritakan. Dan sesungguhnya antara manusia dengan Sang Penciptanya itu nggak ada bedanya. Kalau saya boleh mengambil simpel dari sebuah keyakinan agama, saya pernah membaca ayat yang tertulis di dalam Alkitab yang kurang lebih arti maknanya itu seperti ini. Sesungguhnya manusia itu gambaran kenyataanku, dan aku adalah batinnya manusia. Dari ayat ini sebenarnya
mudah untuk diambil kesimpulannya bahwasanya antara manusia dengan yang menciptakan manusia itu seperti pinang dibelah dua. Dan kalau saya harus berkata jujur, sesungguhnya manusia itulah Tuhan. Manusia itulah Sang Pencipta. Nah, dengan ini kalau harus ada pertanyaan, maka pertanyaan berikutnya, apakah sifat dan sikap manusia itu seperti Tuhan? Jika ada seorang manusia yang memiliki sifat dan sikap seperti Tuhan, sesungguhnya itulah Tuhan yang nyata. Itu jawaban saya tentang siapa yang menciptakan manusia. Dan jawaban dari saya tentang pertanyaan lebih dulu mana manusia dengan yang menciptakan manusia. Tapi jika ada pemirsa ngaji rasa yang ingin membuktikan tentang jawaban saya persilahkan datang ke pesanggrahan saya dan saya akan memberikan bukti nyata tentang apa yang saya jawabkan ini. Karena apa? Karena jawaban dari pertanyaan ini bisa dikatakan ini gaibnya gaib. Kalau hanya kata-kata, kalau hanya bahasa, sangat susah untuk bisa dicerna oleh manusia. Terkecuali jika disertai dengan bukti nyata atau bukti real. Dikarenakan hampir seluruh manusia sudah terlanjur menerima ilmu pengertian dan ilmu pemahaman yang jauh dari apa yang saya jawabkan tadi. Mungkin ada pengertian lain atau pemahaman lain atau mungkin pengetahuan lain yang bisa disampaikan oleh saudara saya Mas Tinus. Monggo Mas. Rahayu sedulur sedaya, selamat pagi. Ini lelean. Santai, sambil santai. Pertanyaan apa tadi Mas? Siapakah pencipta manusia? Yang pertama-tama itu kan ada kata tercipta atau diciptakan. Nah gitu. Kalau diciptakan itu rekayasa, kalau tercipta itu terjadi secara ilmiah. Kan gitu. Jadi ini sebenarnya sama saja mengarah pada ngilmu sastra Jindro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Jadi ngilmu sangkan paraning dumadi. Kita mengetahui asal usul hingga perjalanan hingga sampai kemana kita akan kembali, kan gitu. Kalau kita sudah mengetahui ilmu sastra Jindro Hayuningrat itu, yaitu sejatine urip sejatine urip kang sejati, kan gitu. Jadi memang dibilang diciptakan itu suatu yang direkayasa atau dibuat. Tapi kalau tercipta itu barang yang tidak ada menjadi ada karena proses ilmiah. Kalau dalam Hana Caraka itu anane ono saka ora ono. Dari ketiadaan menjadi ada. Makanya kan kalau anak itu dibilang ono kan itu ada gitu kan. Dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada.
Jadi memang ya seperti yang saya dulu bilang, perjalanan kehidupan itu dari terciptanya sampai pungkasan itu sudah dirumuskan di dalam angka 1 sampai 10. Jadi dari angka 0 sampai 10. 0 itu yang awalnya di dalam kesuwungan. Hidup itu nggak ada bentuk, nggak ada wujud, nggak ada suara, nggak ada rasa, semuanya itu kosong. Karena suatu keajaiban Tuhan menjadi ada, akhirnya wujud satu yang namanya tunggal. Nah, ketunggalan ini akan tercipta dua, akan tercipta bila ada dua unsur, yaitu plus dan minus. Ya sama aja kalau manusia antara laki-laki dan wanita. Ya, di dunia ini kalau nggak laki saja nggak ada penurunan, pasti ada laki-laki dan wanita. Sama saja di jagat gede itu plus dan minus namanya. Secara material partikelnya, unsurnya plus dan minus. Nah, plus dan minus ini jika ada kehidupan tapi belum ada suatu keseimbangan, maka diturunkan yang namanya penengah. Maka muncullah angka 3. Makanya di dalam Monocoroko terciptalah cipta rasa karsa. Di dalam cipta kita, rasa kita, karsa kita harus ada keselarasan, ada keseimbangan. Jadi manakala cipta rasa karsa kita tidak menemukan keseimbangan, ya goyang. Namanya nggak seimbang kan pasti ya jalan aja nggak cecek gitu loh. Ya sama saja. Nah, itu kan sebenarnya kan pertanyaan yang diajukan oleh Mas Indra itu ngilmu sangkan paraning dumati. Makanya dulu kita itu mempelajari tentang ajaran itu. Sekarang gini, dulu leluhur kita itu sangat pekat dengan ajaran-ajaran murni, yaitu ngilmu sejati ini ngilmu. Dan sekarang ini sudah menjadi pudar karena sudah terlanjur lama negeri atau wilayah kita itu dijajah oleh negeri lain selama 3 abad. Sekarang bayangkan berdirinya Majapahit itu dari abad 12 sampai ke 14 itu hanya 2 abad, ya kan? Itu sangat maju sekali. Dan sekarang dulu dijajah Belanda 3 abad lebih, bayangkan. Ya nggak heran jika anak turun dari leluhur Nusantara ini kehilangan jati dirinya. Karena zaman Belanda dulu kalau bukan anaknya piyayi nggak bisa sekolah, jadi memang dibodohkan. Sejarah pun dibelokkan, banyak yang dibelokkan, ya akhirnya kehilangan jati diri. Akhirnya lari misalkan ke ajaran lain atau budaya yang lain kan gitu. Nah, ini sebagai dampak karena saking lamanya itu dijajah selama 3 abad lebih dan berdampak sampai sekarang ini. Misalkan setelah zaman kerajaan itu tidak ada penjajahan atau tidak ada pihak dari luar Nusantara, mungkin orang-orang Nusantara ini orangnya cerdas-cerdas, karena leluhur kita itu sangat cerdas sekali. Banyak bukti artefak-artefak yang sangat detail sekali. Zaman dahulu belum ada alat cetak, dan gitu. Kalau dipikir secara logika, bikinnya gimana gitu. Dengan leluhur kita itu dulu mempunyai daya seni yang sangat tinggi.